2, Team 3. Situasi di kawasan Timur Tengah dilaporkan semakin memanas. Sejumlah kelompok milisi mulai bergerak dalam senyap, menyusun strategi, dan memetakan titik-titik penting yang diduga menjadi jalur pergerakan pasukan Amerika Serikat di sekitar perbatasan Irak. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa milisi Hizbullah dari Lebanon, kelompok Houthi dari Yaman, hingga milisi di Irak, mereka mulai melakukan konsolidasi kekuatan. Mereka tidak bergerak tanpa arah. Setiap langkah diperhitungkan. Setiap wilayah dipetakan dengan cermat. Target mereka jelas, menghadang dan menyergap pasukan elit Amerika, bahkan sebelum pasukan tersebut mampu menginjakkan kakinya di tanah Iran. Yang mengejutkan, keyakinan para milisi ini begitu tinggi. Mereka percaya sebelum pasukan elit Amerika sempat berhadapan langsung dengan kekuatan utama Iran, mereka sudah bisa dilumpuhkan lebih dulu melalui strategi penyergapan yang matang dan terukur. Para milisi ini yakin, sehebat apapun mereka, jangankan untuk menghadapi kekuatan utama Iran, bahkan para milisi ini yakin mereka tidak akan sempat menginjakkan kaki di tanah Iran dan tidak sempat menghadapi kekuatan utama Iran. Namun, mereka sudah dipastikan akan dihabisi para milisi Iran di perbatasan. Namun, ketegangan ini tidak hanya melibatkan milisi dari kawasan Timur Tengah. Dari wilayah Kaukasus, pasukan Chechnya juga menyatakan kesiapan mereka untuk turun tangan. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, secara tegas menyampaikan bahwa pasukannya siap dikerahkan jika Amerika Serikat benar-benar melancarkan invasi darat ke Teheran. Pernyataan ini bukan sekadar simbolik. Pasukan Chechnya menilai konflik ini bukan hanya perang biasa, tetapi pertarungan yang menyangkut moral dan keyakinan. Bahkan mereka menyebut keterlibatan ini sebagai bagian dari perjuangan suci. Fakta bahwa mayoritas masyarakat Chechnya adalah Muslim Sunni dengan mazhab Syafi'i menambah dimensi baru dalam konflik ini. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa potensi keterlibatan kelompok Sunni dalam membantu Iran yang mayoritas Syiah bukan lagi hal yang mustahil. Sebuah sinyal bahwa konflik ini bisa meluas melampaui sekat-sekat perbedaan mazhab. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tidak tinggal diam. Dilaporkan bahwa ratusan pasukan elit telah tiba di kawasan Timur Tengah. Mereka merupakan bagian dari unit operasi khusus, termasuk Navy SEALs dan Army Rangers, dua satuan paling terlatih dalam militer Amerika. Kehadiran mereka menambah kekuatan dari ribuan marinir yang sebelumnya sudah lebih dulu ditempatkan di wilayah tersebut. Namun, di tengah peningkatan kekuatan Amerika, muncul kabar yang justru menimbulkan tanda tanya besar. Dari sekitar 3.000 pasukan elit yang dikirim Amerika untuk kemungkinan operasi darat, Iran disebut hanya akan merespons dengan kekuatan yang sangat terbatas, setidaknya di permukaan. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Iran kemungkinan hanya akan mengerahkan sekitar 150 pasukan khusus yang dikenal sebagai pasukan siluman. Jumlah yang terlihat kecil, tetapi diyakini memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Perlu diketahui, Iran memiliki total kekuatan militer yang sangat besar, mencapai jutaan personil. Namun, sebagian besar dari mereka saat ini hanya berada dalam status siaga, belum dikerahkan secara penuh ke medan tempur. Strategi Iran tampaknya tidak bertumpu pada jumlah semata. Sebaliknya, mereka dikabarkan akan mengandalkan teknologi tempur modern, termasuk penggunaan drone militer dalam berbagai skala. Mulai dari drone kecil yang mampu memburu target secara presisi, hingga drone yang cukup kuat untuk menghancurkan kendaraan tempur berat seperti tank dan kendaraan lapis baja. Bukan hanya itu, Iran juga disebut memiliki sejumlah sistem persenjataan yang belum sepenuhnya diketahui oleh dunia luar, teknologi yang bahkan belum pernah diuji dalam perang darat sebelumnya. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, muncul laporan lain yang menyebutkan bahwa Iran telah menyiagakan hingga 1 juta kombatan untuk menghadapi kemungkinan invasi darat.